Memiliki kemampuan untuk mendengar suara Tuhan seharusnya menjadi suatu aspek kehidupan rohani yang normal atau wajar bagi setiap orang percaya. Sama seperti bayi yang baru dilahirkan. Semua orang tentu mengharapkan sang bayi akan dapat berkomunikasi secara normal. Ketika sang bayi tidak bereaksi atau tidak bisa berkomunikasi secara normal, kita menyebut bayi tersebut cacat. Demikian pula secara rohani, sudah sewajarnya untuk kaum ciptaan baru segera mengalami adanya sense of spirituality yang terbangun dalam pikiran atau hatinya. Dan dia pun mulai berinteraksi dengan Tuhan. Jika ada orang percaya yang mengaku dirinya sebagai ciptaan baru dan tetap tidak bisa bersekutu secara normal dengan Tuhan, artinya ada yang salah dalam hidupnya. Ada cacat rohani yang ia miliki, dan itu membutuhkan mujizat kuasa firman yang mengubahkan kehidupannya. Menurut saya, salah satu alasan yang membuat orang percaya merasa belum pernah menerima suara Tuhan adalah karena ia belum mengetahui kebiasaan Tuhan dalam berkomunikasi dengan manusia. Berikut adalah beberapa cara yang biasa Tuhan pakai untuk berkomunikasi dengan kita, umat pilihannya. Yang pertama, dia berbicara atau berkomunikasi dengan mempergunakan suara hati nurani. Ya, Tuhan berbicara dengan menggunakan suara hati nurani kita. Itu bukanlah sekedar suara hati kita sendiri. Karena darah Yesus sudah menyucikan hati nurani kita dari berbagai perbuatan yang sia-sia, dia bisa dengan leluasa memakai hati nurani kita untuk menyampaikan hal-hal yang benar. Menegur kala kita melakukan kesalahan atau ketidakakuratan, dan menunjukkan jalan kebenaran. Ibrani 9 ayat 14 dan Roma 1 ayat 18 sampai 20. Cara yang kedua adalah melalui suatu impresi atau perasaan rohani. Orang biasa menyebutnya sebagai perasaan damai sejahtera. Jadi biasanya dari sekian banyak pertimbangan yang ada, orang mengambil keputusan yang harus diambil berdasarkan rasa damai sejahtera yang mengawal batinnya. Jika keputusan yang diambil kemudian memunculkan rasa tidak sejahtera, segera orang yang bersangkutan akan merevisi keputusannya tersebut. Cara yang ketiga, lewat ayat Alkitab yang tiba-tiba diingatkan. Dalam hal ini, dibutuhkan kerajinan untuk mau membaca dan menghafal ayat-ayat firman. Karena bagaimana Roh Kudus bisa mengingatkan suatu ayat firman jika kita tidak pernah membaca ataupun menghafalkannya. Cara yang keempat adalah ketika ada suatu kata atau kalimat yang secara spesifik terus berbicara kuat dalam batin kita. Tuhan bisa memakai kata-kata yang pernah kita baca di suatu bacaan, atau melalui suatu perkataan yang kita lakukan dengan seseorang, ataupun ada satu kata atau kalimat yang seseorang ucapkan. Dan tiba-tiba kata-kata tersebut seperti masuk ke dalam hati kita dan menarik perhatian kita. Sesungguhnya itulah suara Tuhan yang sedang datang dalam hidupmu. Cara yang kelima adalah dengan cara adanya suatu penggalan peristiwa yang terus muncul dalam pikiran atau ingatan kita. Kurang lebih peristiwanya atau kondisinya sama seperti saat Tuhan berbicara dengan menggunakan adanya satu kata atau kalimat yang terus terngiang dalam pikiran kita. Seperti cara yang keempat. Tuhan juga bisa memakai adanya penggalan suatu peristiwa yang pernah kita alami atau pengalaman orang lain yang pernah kita dengar diceritakan kepada kita. Dan Tuhan mengingatkan kembali peristiwa tersebut sebagai suatu media untuk dia memulai suatu pembicaraan secara lebih detail dengan kita. Yang keenam, melalui suatu mimpi. Memang tidak semua mimpi adalah merupakan mimpi dari Tuhan. Jika kita menerima mimpi yang dari Tuhan, message yang dia ingin tanamkan melalui mimpi tersebut akan terus terngiang-ngiang dalam batin kita. Cara yang ketujuh adalah melalui penglihatan rohani. Biasanya hal ini terjadi kala kita sedang ada dalam suasana doa atau penyembahan. Kala manusia roh kita sedang alert atau waspada penuh. Di saat itu, kita seperti menangkap adanya suatu gambaran peristiwa yang muncul seperti gambar foto
dalam pikiran atau area imajinasi kita. Biasanya hal tersebut dibarengi dengan munculnya suatu kesaksian roh dalam batin kita. Cara yang ke-8 adalah melalui suatu nubuatan. Tuhan mempergunakan mulut seorang hamba Tuhan atau orang yang Dia utus untuk menyampaikan apa yang Dia mau untuk kita ketahui. Cara yang ke-9 adalah melalui fungsi knowing. Ini adalah cara Bapa ataupun makhluk-makhluk sorgawi berkomunikasi satu sama lain. Tanpa adanya suatu kata-kata yang diucapkan, kita secara begitu saja bisa mengetahui apa yang sedang ingin dikomunikasikan oleh makhluk sorgawi yang ada. Ini sama seperti cara kerja suatu file di komputer yang di copy paste. Kita tidak perlu mengetik apapun di file dokumen yang kita butuhkan. Secara begitu saja, seluruh file yang ada di suatu komputer akan bisa terpindahkan ke komputer kita secara lengkap. Kala makhluk sorga berkomunikasi dengan fungsi knowing, apa yang ingin mereka komunikasikan secara begitu saja, tahu-tahu sudah kita pahami secara detail. Cara yang ke-10 adalah melalui peristiwa supernatural yang tidak lazim. Kita mendengar suara Tuhan secara audible, misalkan. Mengalami kunjungan malaikat, misalkan. Atau roh kita dibawa ke alam roh, dan lain-lain. Memang tidak semua orang akan mengalami cara berkomunikasi yang seperti ini. Tapi saat kita mengalami poin-poin di atas, artinya Bapa mulai berkomunikasi dengan kita. Responilah dengan respon ketaatan yang penuh cinta kepadanya. Amin.